Tidak semua weton diciptakan dengan energi yang sama. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai weton panas, keras, dan penuh daya tarik gaib. Ia bukan weton biasa yang berjalan mengikuti arus kehidupan. Orang yang lahir di weton ini dipercaya membawa daya magnet rezeki besar. Namun bersamaan dengan itu, ia juga membawa tarikan bahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa. Para leluhur Jawa menyebut weton pahing sebagai weton pembuka pintu, bukan hanya pintu rezeki, tetapi juga pintu ujian. Karena itu, hidup orang pahing sering terasa ekstrim. Hari ini bisa berada di puncak kejayaan, esok hari bisa jatuh tanpa peringatan. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena energi pahing sangat sensitif terhadap perilaku dan ucapan pemiliknya sendiri. Dalam Primbon tertulis, wong weton pahing iku kaya geni, yen dikendaleni dadi pepadang, yen dibiarke dadi kobongan. Artinya, orang pahing ibarat api. Jika dikendalikan, ia menjadi cahaya penerang. Namun jika dibiarkan liar, ia justru membakar dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa banyak orang pahing hidup dalam pola yang aneh dan membingungkan. Mereka bekerja keras, tetapi hasilnya sering tidak bertahan lama. Uang datang dengan cepat, namun menghilang lebih cepat. Kesempatan besar sering muncul, tetapi selalu diikuti masalah besar pula. Semua ini bukan kebetulan. Menurut Primbon, ada aturan tak tertulis yang mengikat weton pahing sejak lahir. Aturan ini bukan sekadar pantangan biasa. Leluhur menyebutnya sebagai larangan pembuka kekayaan gaib. Melanggarnya bukan hanya membuat rezeki tersendat, tetapi bisa mengundang kebocoran finansial tanpa sebab jelas, konflik batin yang berkepanjangan, rasa tidak tenang meski hidup terlihat mapan, bahkan penurunan derajat hidup secara perlahan. Yang paling mengerikan, banyak orang pahing melanggar larangan ini tanpa sadar. Mereka merasa hidupnya biasa saja, padahal secara gaib jalur kekayaannya sedang terkunci. Primbon Jawa menegaskan, ora kabeh wong oleh dalan sing padha. Wong pahing kudu ngerti wates. Karena itu, leluhur menitipkan 7 hal terlarang yang tidak boleh disepelekan oleh weton pahing. 7 hal ini bukan mitos kosong. Ia adalah hasil pengamatan ratusan tahun terhadap naik turunnya nasib orang pahing dari generasi ke generasi. Dan dari ke-7 larangan tersebut, ada satu yang disebut paling berbahaya. Larangan yang jika dilanggar, efeknya bukan hanya sesaat, tetapi bisa menghancurkan fondasi hidup secara perlahan. Bahkan banyak orang tua Jawa melarang keras larangan ini dibicarakan sembarangan karena dipercaya dapat terpanggil jika disebut tanpa pemahaman. Malam ini, tabir itu akan kita buka, namun ingat, pengetahuan ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijaga. Karena bagi weton pahing, mengetahui batas adalah awal dari kekayaan gaib yang sesungguhnya. Dalam Primbon Jawa kuno, para leluhur tidak langsung menyingkap larangan paling berbahaya. Mereka memulai dari larangan dasar, yang justru paling sering dianggap sepele. Padahal, bagi weton pahing, 2 larangan awal ini adalah fondasi pembuka atau penutup kekayaan gaib. Sekali saja dilanggar, jalur rezeki bisa menyempit tanpa disadari. Orang weton pahing dikenal memiliki energi panas dan keras. Energi ini sangat kuat menarik peluang, tetapi juga sangat sensitif terhadap sikap batin. Leluhur Jawa percaya, sebelum kekayaan besar diturunkan, karakter pemiliknya akan diuji terlebih dahulu melalui 2 hal paling mendasar, hubungan dengan leluhur dan cara memperlakukan rezeki kecil. Larangan pertama, durhaka, ucapan kasar, dan meremehkan orang tua. Bagi weton pahing, orang tua bukan sekadar manusia yang melahirkan. Mereka adalah penjaga gerbang rezeki gaib. Dalam Primbon tertulis dengan tegas, Rido wong tua iku lawang rejekine wong pahing. Ketika orang pahing berbicara kasar, membentak, atau menyimpan dendam pada orang tua, yang terjadi bukan hanya konflik batin, tetapi putusnya aliran energi rezeki. Banyak kejadian yang dicatat oleh leluhur, orang pahing yang cerdas, rajin, dan berbakat,
namun hidupnya selalu tertahan di titik tertentu. Setiap kali hampir berhasil, selalu ada masalah mendadak, uang bocor, usaha gagal, atau kepercayaan runtuh. Primbon menjelaskan, itu bukan karena kurang usaha, tetapi karena restu leluhur tertutup. Energi Pahing tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh penopang dari garis darah dan doa orang tua. Tanpa itu, kekuatan yang besar justru berubah menjadi beban hidup. Larangan kedua, meremehkan sedekah kecil dan menunda kebaikan. Larangan kedua ini sering dianggap ringan, padahal dampaknya sangat cepat terasa. Weton Pahing bukan weton yang diuji dengan sedekah besar. Justru sebaliknya. Leluhur menyebut, wong Pahing diuji saka keikhlasane sing cilik. Orang Pahing yang sering menunda sedekah, merasa uang kecil tidak berarti, atau hanya mau memberi ketika berlebih, tanpa sadar sedang mengunci pintu kekayaan gaibnya sendiri. Energi Pahing bekerja seperti aliran air. Jika aliran kecil saja disumbat, maka aliran besar tidak akan pernah datang. Banyak orang Pahing mengeluh, mengapa rezeki selalu datang pas-pasan? Mengapa usaha selalu ramai tapi untung tipis? Menurut Primbon, itu tanda sedekah kecil diremehkan. Padahal, sedekah kecil yang konsisten adalah pemanggil rezeki besar bagi weton ini. Tanda-tanda dua larangan ini sudah dilanggar. Primbon menyebutkan beberapa tanda gaib yang sering muncul. Rezeki terasa berat meski peluang banyak. Uang cepat habis tanpa sebab jelas. Sering merasa gelisah tanpa alasan. Hubungan keluarga sering memanas. Jika tanda-tanda ini muncul, leluhur percaya bahwa dua larangan awal telah terlanggar, meski tanpa sengaja. Bab ini menjadi pengingat keras, sebelum berbicara tentang kekayaan besar dan rahasia gaib, weton Pahing harus lulus ujian dasar. Tanpa itu, membahas larangan lain justru berbahaya. Dan ingat, larangan paling berbahaya belum kita buka. Apa yang akan terungkap di bab berikutnya jauh lebih gelap dan menentukan nasib. Para leluhur Jawa tidak pernah sembarangan memberi peringatan. Dari 7 larangan weton Pahing, larangan nomor 3 disebut sebagai yang paling mematikan, paling sering dilanggar, dan paling jarang disadari. Bahkan dalam beberapa kitab primbon tua, larangan ini tidak dituliskan secara gamblang, melainkan hanya disampaikan secara lisan dari orang tua kepada anaknya yang lahir di weton Pahing. Larangan itu adalah mengucapkan sumpah, kutukan, atau kata-kata buruk saat emosi memuncak. Weton Pahing dipercaya memiliki lidah bertuah. Artinya, ucapan orang Pahing, terutama saat marah, sakit hati, atau putus asa, memiliki daya gaib yang jauh lebih kuat dibanding weton lain. Dalam primbon tertulis kalimat yang sangat ditakuti. Tembunge wong Pahing bisa dadi titah. Artinya, kata-kata orang Pahing bisa berubah menjadi kenyataan, baik disadari maupun tidak. Inilah sebabnya banyak orang Pahing mengalami hidup yang naik turun secara ekstrim. Hari ini sukses besar, besok jatuh tanpa sebab jelas. Hari ini kaya raya, beberapa waktu kemudian bangkrut secara perlahan. Menurut leluhur, itu bukan karena takdir semata, melainkan karena ucapan buruk yang pernah terlepas saat emosi. Kalimat-kalimat seperti, percuma hidup kaya, ujung-ujungnya sengsara. Saya memang tidak pantas bahagia. Usaha ini pasti gagal. Biar aku miskin sekalian. Bagi orang lain mungkin hanya pelampiasan emosi, namun bagi weton Pahing, kalimat itu adalah perintah gaib. Primbon menjelaskan, saat emosi memuncak, aura Pahing terbuka lebar. Pada saat itulah energi gaib paling aktif. Apapun yang keluar dari mulut akan dicatat oleh semesta. Itulah sebabnya leluhur Jawa sangat menekankan pengendalian lisan bagi weton Pahing. Yang membuat larangan ini semakin berbahaya adalah efeknya tidak langsung terasa. Banyak orang Pahing merasa baik-baik saja setelah meluapkan emosi. Namun beberapa waktu kemudian, tanda-tanda berikut mulai muncul. Rezeki macet tiba-tiba. Peluang bagus selalu gagal di detik terakhir. Uang habis untuk hal tak terduga.
Hidup terasa berat tanpa sebab jelas. Leluhur percaya, itu adalah pantulan sumpah yang pernah diucapkan sendiri. Bahkan ada peringatan keras dalam primbon. Sumpah wong pahing balike uripe dhewe. Artinya, kutukan orang pahing sering kembali menghantam dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa larangan nomor 3 disebut paling berbahaya. Ia tidak membutuhkan ritual, tidak perlu perantara, dan tidak bisa ditarik kembali dengan mudah. Sekali terucap, energinya berjalan sendiri. Karena itu, orang tua Jawa dulu selalu mengingatkan anak pahing untuk diam saat marah. Lebih baik pergi, menarik napas, atau menunda bicara, daripada mengucapkan kata-kata yang kelak menghancurkan hidupnya sendiri. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata. Karena bagi weton pahing, menguasai lisan adalah kunci keselamatan dan kekayaan gaib. Dan setelah larangan paling mematikan ini, masih ada larangan-larangan lain yang lebih halus, namun tetap menentukan arah hidup. Setelah larangan paling berbahaya terungkap, para leluhur Jawa mengingatkan bahwa bahaya tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Bagi weton pahing, justru kesalahan yang terlihat kecil dan berulang adalah yang paling menggerogoti kekayaan gaib secara diam-diam. Larangan keempat dan kelima ini jarang disadari. Tidak menimbulkan efek instan. Tidak membuat hidup langsung hancur. Namun perlahan, rezeki menyusut, keberuntungan menjauh, dan batin kehilangan arah. Larangan keempat, menyia-nyiakan hari weton dan bangun terlalu siang. Dalam primbon Jawa, hari weton bukan hari biasa. Bagi weton pahing, hari kelahiran adalah hari aktifnya aura, saat energi rezeki mingguan diturunkan. Karena itu, leluhur sangat menekankan sikap pada hari tersebut. Bangun terlalu siang, bermalas-malasan, marah-marah, atau menghabiskan hari weton dengan keluhan dipercaya sebagai tindakan menutup pintu rezeki sendiri. Primbon menyebut, dina weton iku lawang, yen ditutup dewe, aja nyalah ke nasib. Artinya, hari weton adalah pintu. Jika ditutup sendiri, jangan salahkan nasib. Banyak orang pahing merasa hidupnya stagnan bertahun-tahun. Menurut leluhur, salah satu sebabnya adalah mengabaikan hari weton. Tidak perlu ritual besar. Cukup bangun lebih pagi, menjaga ucapan, membersihkan diri, dan menata niat. Namun justru hal sederhana inilah yang sering diabaikan. Larangan kelima, meremehkan pekerjaan kecil dan merasa diri terlalu besar. Larangan kelima ini sangat halus, bahkan sering dianggap sebagai rasa percaya diri. Padahal dalam primbon, ini disebut sebagai bibit kehancuran rezeki bagi weton pahing. Weton pahing tidak dinaikkan rezekinya secara loncat, melainkan bertahap. Jika seseorang pahing sering berkata, kerjaan kecil. Ini tidak sebanding dengan kemampuan saya. Saya pantas dapat yang lebih besar. Maka leluhur menyebut, rejeki ora munggah, amarga ati gumedhe. Artinya, rezeki tidak naik karena hati membesar. Banyak orang pahing memiliki potensi besar, kecerdasan tinggi, dan intuisi tajam. Namun justru disitulah ujiannya. Ketika pekerjaan kecil diremehkan, energi rezeki berhenti mengalir. Yang datang hanya lelah tanpa hasil. Primbon menjelaskan, pekerjaan kecil adalah batu pijakan gaib. Jika satu saja dilewati dengan sikap merendahkan, maka pijakan berikutnya tidak akan muncul. Tanda-tanda larangan 4-5 telah terlanggar. Leluhur mencatat beberapa tanda. Hidup terasa sibuk tapi hasil stagnan. Sering kehilangan peluang kecil yang berharga. Rasa malas meningkat tanpa sebab. Semangat hidup naik turun. Ini bukan karena kurang usaha, tetapi karena energi rezeki tidak diberi tempat untuk tumbuh. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Kekayaan gaib weton pahing tumbuh dari disiplin kecil dan kerendahan hati, bukan dari ambisi besar semata. Dan setelah ini, masih ada larangan yang lebih halus lagi, yang bekerja saat malam tiba dan saat intuisi diabaikan.
Jika larangan sebelumnya terasa jelas dan bisa dilihat dampaknya, maka larangan ke-6 dan ke-7 justru bekerja dalam keheningan. Inilah larangan yang tidak menimbulkan keributan, tidak membuat hidup langsung runtuh, namun perlahan menggerogoti kekayaan gaib dari dalam. Para leluhur Jawa percaya, bagi weton pahing, malam hari dan batin adalah wilayah paling sensitif. Disitulah energi gaib bergerak paling aktif. Kesalahan kecil di waktu dan ruang ini bisa berdampak besar pada alur hidup. Larangan ke-6. Terlalu sering mengeluh di malam hari. Malam bukan sekadar waktu istirahat bagi weton pahing. Dalam primbon disebut sebagai jam aktif energi batin. Saat matahari tenggelam, aura pahing tidak ikut redup. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih terbuka. Karena itu, leluhur sangat melarang orang pahing mengeluh berlebihan setelah maghrib, meluapkan kekecewaan sebelum tidur, membicarakan nasib buruk di malam hari. Primbon mencatat, keluh wengi dadi undangan. Artinya, keluhan di malam hari adalah undangan. Undangan bagi energi negatif untuk menetap. Banyak orang pahing merasa hidupnya berat tanpa tahu sebabnya. Menurut leluhur, itu bukan karena masalah besar, melainkan karena kebiasaan kecil, mengeluh dalam sunyi. Kalimat-kalimat batin seperti, hidupku memang berat. Kenapa selalu aku? Rezekiku seret terus. Kalimat ini, meski hanya diucapkan dalam hati, dipercaya membentuk pola gaib. Energi malam merekamnya, lalu memantulkannya kembali ke kehidupan nyata. Larangan ke-7. Menolak firasat, mimpi, dan intuisi sendiri. Larangan ke-7 adalah yang paling ironis. Karena weton pahing dikenal memiliki intuisi tajam, bahkan sejak kecil. Namun justru banyak orang pahing mengkhianati firasatnya sendiri. Primbon menyebut, wong pahing diparingi tandha, nanging asring ora percaya. Orang pahing sering mendapat perasaan tidak enak sebelum kejadian. Mimpi berulang dengan simbol tertentu. Dorongan kuat untuk menghindari atau mendekati sesuatu. Namun karena logika, ego, atau tekanan orang lain, tanda itu diabaikan. Leluhur percaya, setiap kali intuisi diabaikan, satu jalur rezeki gaib tertutup. Bukan karena intuisi selalu benar, tetapi karena itu adalah bahasa alam yang dikhususkan untuk weton pahing. Menolaknya berarti menolak panduan hidup sendiri. Tanda-tanda larangan 6-7 telah terlanggar. Primbon mencatat tanda-tanda berikut. Sering gelisah di malam hari. Tidur tidak nyenyak. Keputusan hidup sering disesali. Merasa kehilangan arah, meski hidup berjalan. Jika ini terjadi, leluhur menyarankan diam, bukan melawan. Mengurangi keluhan, memperbanyak kesadaran batin, dan belajar kembali mendengar suara halus dalam diri. Bab ini menegaskan satu hal penting. Kekayaan gaib weton pahing tidak hanya dijaga dengan tindakan, tetapi dengan sikap batin. Dan setelah semua larangan terungkap, masih ada satu pesan terakhir dari leluhur, yang akan menentukan apakah semua pengetahuan ini menjadi berkah, atau justru beban. Setelah 7 larangan weton pahing terungkap, para leluhur Jawa selalu mengakhiri ajaran ini dengan satu pesan penting. Pengetahuan bukanlah kekuatan jika tidak disertai kesadaran dan sikap hidup yang benar. Banyak orang pahing mengetahui pantangan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menjaganya. Disinilah perbedaan antara mereka yang rezekinya mengalir stabil dan mereka yang hidupnya naik turun tanpa arah. Primbon Jawa menegaskan, ngerti ora pada karong lakoni. Artinya, mengetahui tidak sama dengan menjalani. Bagi weton pahing, kekayaan gaib bukan tentang harta semata. Ia adalah keseimbangan antara lahir dan batin, antara usaha dan restu, antara keberanian dan kerendahan hati. Ke-7 larangan yang telah dibahas bukan untuk mengekang, melainkan penjaga arah hidup agar energi besar yang dibawa weton ini tidak berbalik menghancurkan pemiliknya. Leluhur mengajarkan bahwa orang pahing sejatinya dititipi kekuatan, bukan diberi kebebasan tanpa batas.
Kekuatan itu akan menjadi berkah jika dijaga, namun akan menjadi beban jika disalahgunakan. Karena itu, ada 3 sikap utama yang diwariskan sebagai kunci pengaman kekayaan gaib. Pertama, menjaga lisan dan batin. Setelah mengetahui betapa dahsyatnya ucapan bagi weton pahing, leluhur menekankan pentingnya kesunyian saat emosi. Diam bukan kelemahan, tetapi bentuk kecerdasan spiritual. Dalam diam itulah energi pahing kembali tertata. Kedua, menghormati proses kecil. Leluhur percaya, rezeki besar tidak datang dengan melompati tahapan. Sedekah kecil, pekerjaan sederhana, dan niat baik yang konsisten adalah fondasi utama. Tanpa itu, kekayaan sebesar apapun akan rapuh. Ketiga, percaya pada tanda tanpa menjadi takut pada tanda. Intuisi bukan untuk ditakuti atau dipuja berlebihan, melainkan dijadikan kompas. Orang pahing yang seimbang adalah mereka yang mendengar firasat, namun tetap bersikap tenang dan bijaksana. Primbon menutup ajaran ini dengan peringatan halus. Wong pahing yen kesusu, rejekine melayu. Yen sabar, rejekine nunggu. Artinya, ketika orang pahing tergesa dan melawan batas, rezeki akan menjauh. Namun ketika ia sabar dan sadar, rezeki justru mendekat dengan sendirinya. Bab penutup ini bukan ancaman, melainkan pengingat terakhir. Bahwa kekayaan gaib bukan sesuatu yang dikejar dengan nafsu, tetapi datang sebagai hasil dari keseimbangan hidup. Ketujuh larangan tadi hanyalah pagar, agar jalan yang dilalui tetap lurus. Jika Anda weton pahing, atau hidup berdampingan dengan weton pahing, ingat satu pesan leluhur, kekuatan besar selalu menuntut tanggung jawab besar. Dan saat tanggung jawab itu dijaga, maka kekayaan, lahir maupun batin, akan datang tanpa perlu dipanggil. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke keluarga dan sahabat, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan primbon dan rahasia weton lainnya. Terima kasih.